Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarona bikasrati zikri wa tilawati kitabi wa jihadin fi sabilihi li'ilai kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahadatan tunji qailaha min adabihi wassalatu wassalamu ala muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membacakan kitab pembahasan selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika hati kita untuk niat thalabul ilmi maka harus mengosongkan diri agar supaya kita terhindar dari sifat ujub ataupun takabur. Ada pesan dari seorang guru ketika kita mau belajar kemudian belum mengosongkan dirinya, artinya dia mungkin masih menaruh jabatannya atau gelar atau yang ia miliki, ya. Mungkin dia punya ilmu yang lebih banyak atau pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, sehingga ketika ada yang menyampaikan maka timbullah ujub, seperti gelas yang terbalik. Nah, jadi kalau gelas terbalik itu kalau dikucurin sama air maka enggak masuk. Berbeda sama gelas kosong. Ketika saat kita belajar atau kita mendengarkan nasihat dari ulama, ya, kemudian gelas itu dibalikan kosong, ketika dikucurkan dengan air maka gelas itu akan penuh, terisi dengan hikmah ilmu. Begitupun sama ketika kita mendengarkan nasihat, kita kosongkan diri, zerokan diri kita, sehingga kita ada rasa tawadu dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Nabi, man tawaddu'a rafa Allah. Barang siapa dia rendah hati, tawadu, rafa Allah, maka derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, man takabbara wada Allah. Barang siapa dia takabur, menganggap diri lebih tinggi, lebih banyak pengalaman, lebih senior, lebih apa lagi dan sebagainya, wada Allah, maka Allah hinakan orang itu, Allah rendahkan orang itu. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari termasuk saya sendiri, saya kosongkan diri kita mendengarkan, saya cuma sebatas membacakan saja. Kita lanjutkan pembahasan tentang wasiat yang sangat istimewa yang Nabi berikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Faslun fis shadaqah. Pasal di dalam menjelaskan sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, anna auliya Allahi, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu lam yanalu, mereka tidak memperoleh sa'ata rahmatillah, luasnya rahmatnya Allah, waridwanahu, dan keriduan Allah, bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, mendapatkan rahmat yang begitu luas dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak ibadah. Lam yanalu bikasratil ibadah, bukan karena banyak ibadah. Walakin naluha, tetapi mereka memperoleh semua itu, rahmat ridho Allah, bisa khawatin nafs, dengan
lomannya jiwa. Apa itu bahasa Indonesia itu? Loman, dermawannya hati, bagusnya hati. Wal istihanatu bidunya, dan mereka para aulia Allah memperoleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal istihana bidunya, menganggap bahwa di dunia ini hina, dunia ini sangatlah kecil di mata mereka. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Para aulia Allah banyak yang kaya, seperti Syekh Abdul Qadir, sendalnya aja pakunya dari emas, ya. Ternaknya, kekayaannya luar biasa. Itu Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah Sultan Aulia. Sekali lagi saya ulangi catatan aulia di sini, wali Allah di zaman sekarang apakah masih banyak wali? Banyak sekali wali itu. Kalau wali kekasih Allah. Siapa wali itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah la khaufun, tidak ada rasa takut, khawatir, alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang yang sempurna imannya, memiliki keteguhan iman di sisi Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di zaman sekarang banyak wali tetapi tidak ada nabi. Di zaman Nabi banyak wali dan banyak nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau wali belum tentu nabi, kalau nabi sudah pasti wali. Wali itu kekasih Allah, waliullah, orang yang takwa. Orang yang takwa sempurna imannya, hatinya bersih dari sifat-sifat tercela. Jadi ulama-ulama Allah, wali-wali Allah adalah mereka memperoleh rahmat dan ridhonya Allah disebabkan karena lemahnya jiwa dan juga karena menganggap dunia ini hina, kecil. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Ya. Silakan Pak RT rumahnya bagus, mewah, istrinya banyak, cantik. Ya. Silakan tidur di kasur yang empuk, Pak Umar, silakan makan buah-buahan yang segar, Pak Ade. Silakan pakai baju yang gagah, beribadah kepada Allah SWT. Tapi jangan lupa zikir, banyak zikir. Jangan lupa ibadah. Semua dijadikan sarana agar untuk memperoleh kehidupan yang hakiki. Kalau nggak kaya, kita nggak bisa berangkat haji. Di situ butuh ongkos. Maka silakan kaya. Tidak melarang umat Islam untuk kaya, tapi jangan lupa kehidupan akhirat. Berbagi. Ya Ali, wahai Ali, as-sahiyu, orang yang dermawan, itu qaribun, berdekat, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatih, orang yang dermawan dekat dengan rahmat Allah. Ba'idun, jauh, min adabihi, dari siksa api neraka. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, jauh dari siksa api neraka. Wal bakhil, sementara orang yang kikir, orang yang pelit, kalau bahasa Jawa apa tuh? Meregehese, cap jahe, apa marah? Orang Madura apa namanya, Bang?
Orang yang pelit adalah ba'idun minallah, orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun min rahmatihi, dan juga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qaribun min azabihi, dan dekat dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dermawan dekat dengan Allah, dekat rahmat Allah, mudah memperoleh rahmat Allah, dan jauh dari siksa Allah, dan juga dekat dengan manusia. Kalau orang dermawan banyak temannya ya. Sebaliknya orang yang pelit, yang kikir adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti pakai harta sedekah itu ya. Apa yang ia miliki, dengan ilmu, sampaikan ilmu. Punya tenaga, pakai tenaga, ngepel masjid, masuk itu. Membangun masjid, sarana tempat peribadahan, tempat kesehatan. Tidak punya tenaga karena lemah, ya sudah, punyanya apa? Duit, keluarin duitnya. Tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu, ya udah, doakan. Nggak bisa juga, ya udah, jangan berbuat dosa. Tukang ngepel sama kiai sama. Yang ngepel itu musola ini dengan orang yang menyampaikan ilmu sama, nggak ada bedanya. Jangan merasa saya ngepel masjid kayaknya hina banget jadi. Jangan, sama di derajat Allah. Apa yang ia miliki? Saya semuanya punya, silakan. Hartanya keluarkan, tenaganya punya. Doa juga. Kemudian apalagi? Punya ide gagasan bagaimana supaya ini maju. Pendidikan. Bagaimana supaya dakwah Islam ini terus. Supaya orang-orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua jadi ladang sedekah ibadah. Tapi beda ya, sedekah, infak, zakat sama wakaf beda. Jadi tidak mesti pakai harta. Yang punya ilmu silakan pakai ilmu. Kuncinya ikhlas saja, ikhlas saja. Tidak mengharapkan pemberian, pujian dari orang lain. Tukang masak, ya, bikinin kopi misalkan atau apa ya, sama. Bukan berarti si fulan mengajarkan ilmu lebih tinggi, tidak, sama. Nggak ada bedanya kiai, ustadz dengan tukang ngepel masjid, sama. Semua siapa yang paling sahwah dirinya, maka dia mudah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya melayani. Jangan mau dilayani. Yang punya ilmu, ilmunya untuk umat, melayani umat, bukan agar supaya dipanggil ustadz atau yang lain. Na'udzubillah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, ra'aitu, aku telah melihat maktuban, catatan, ala babil jannati, di atas pintu surga. Di atas pintu surga ada tulisan. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammamin. Wahai Ali, kata Nabi, di atas pintu surga, pintu ya, ada tulisan, catatan. Anta muharramatun ala kulli bakhil wa namamin wa akin. Wa akin wa namamin. Apa artinya? Surga engkau diharamkan bagi orang yang kikir dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga adu domba, nama. Jadi yang diharamkan masuk surga bakhil, akin, namamin. Tertulis di atas pintu surga. Maktuban ala babil jannah,
anta muharramatun ala kulli bakhil wa akin wa namami. Diharamkan. Bahkan jarak 500 tahun perjalanan, anak durhaka itu tidak pernah mencium bau surga. Anak durhaka, baunya saja tidak merasakan harumnya, apalagi masuk surga. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang tertulis catatannya dia. Ketika kita sedang berbuat baik, ada catatan kita di sana. Namanya siapa? Pak Haji Abdurrahim. Ada tulisannya di sorga. Begitu besok dosa dihapus, catatan namanya Pak Abdurrahim dihapus, ditulis di neraka. Haji Abdurrahim di neraka. Besok tobat dihapus di neraka, ditulis lagi di atas sorga, di sorga. Jadi begitu. Nah, di akhir kita itu mana? Akhir kita apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan. Ketika saat itu kita berbuat dosa belum bertobat, naudzubillah, catatan kita ada di neraka, ya Allah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sorga berkata, lima khalaqallahu al-jannatu, qalat ya rabbi lima khalaqtani. Lama khalaqallahu al-jannata, ketika Allah telah menciptakan surga, qalat, telah berkata. Siapa al-jannatu? Surga. Atas izin Allah, ketika Allah ciptakan surga, surga ngomong, nyarios. Apa ngomongnya? Lima khalaqtani, untuk siapa? Untuk apa engkau ciptakan aku ya Rabb? Bidadari-bidadari yang luar biasa, nikmat-nikmat, buah-buah yang segar, semua yang keindahan-keindahan yang ada padaku, untuk siapa ya Rabb? Lima khalaqtani. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hai surga, aku ciptakan engkau likulli sahiyin, engkau untuk orang yang dermawan, watakiyin, dan juga orang yang takwa. Jadi surga ngomong, kenapa engkau ciptakan aku? Dijawab oleh Allah, likulli sahiyin watakiyin, untuk orang yang dermawan dan orang yang takwa. Waqalat, waqalat, dan berkata surga, raditu, aku telah ridho. Waqalat annar, kemudian neraka berkata, ya Rabb lima khalaqtani, kenapa engkau ciptakan aku? Ketika Allah menciptakan neraka, neraka ngomong, azab-azab yang begitu dahsyat, yang begitu pedih yang ada pada neraka. Lalu neraka ngomong, lima khalaqtani ya Rabb, untuk siapa aku ini diciptakan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hei neraka, aku ciptakan engkau likulli bakhilin wa mutakabbir. Aku ciptakan engkau untuk orang yang kikir, pelit, dan orang yang takabur. Jadi penyakit yang sangat berbahaya ini, pelit dan takabur. Walaupun ibadahnya ribuan tahun, ilmunya seperti lautan, kalau dia masih memiliki sifat takabur, maka la yadkhulul jannata man fi qalbihi min kibrin. Tidaklah seseorang itu masuk surga manakala dalam dirinya masih ada sifat kibir, takabur dalam dirinya. Contohnya siapa? Contohnya iblis laknatullah, sudah megang kunci surga, ya, juru kunci surga. Mungkin derajatnya, iblis dulu ibadahnya, ya, menguasai surga itu. Iblis itu luar biasa ibadahnya, ribuan tahun, ilmunya, wah pinter, luar biasa, alim, ya. Tetapi kenapa diusir? Terusir dari surga karena sifat kibir tadi. Nah, bagaimana solusi untuk membersihkan sifat kikir kita tadi? Dengan sahi, dermawan. Apa yang kita punya, tenaga, berikan untuk umat, untuk masjid, untuk musola, peribadatan dan sebagainya, sosial. Ya, punya gagasan, ide apa ini? Punya ilmu, punya tenaga, paling tidak doa. Paling tidak jangan mencela orang berbuat baik. Ya. Ya. Oh, ente sedekah segitu amat. Udah sedekah begitu.
Bukannya terima kasih, mencela orang. Masya Allah, naudzubillah. Insya Allah di sini memang tidak ada ya. Kompak warganya ya, calon ahli surga semuanya. Ya. Jadi neraka ngomong untuk siapa? Dijawab oleh Allah likuli bakhilin wa mutakabir. Lalu bagaimana upaya untuk supaya kita terhindar dari sifat kibir tadi? Ya tadi nolkan diri, kosongkan diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menumbuhkan sifat dermawan. Sedekah tidak mesti nunggu kaya. Kalau sedekah saya punya uang 10.000 sama Pak Haji Ade punya uang 10 juta. Kalau Pak Haji Ade sedekahnya 5 juta, saya punya uang 10.000, sedekahnya 7.000. Kira-kira gedean yang mana tuh? Kan sedekah nggak boleh nunggu kaya nih. Pak Haji Ade punya uang 1 juta misalkan, nyumbang uangnya 200.000. Pak Ade kaya, duitnya banyak bos. Pas begitu saya di kantong, di rumah kagak ada simpenan lagi, uangnya cuma 10.000, sedekahnya 5.000. Kira-kira sedekah saya dengan Pak Haji Ade gedean yang mana? Pinter. Kalau Pak Haji Ade cuma berapa persen, uang 1 juta dikeluarkan cuma 200.000. Kalau saya 10.000, sedekahnya 5.000, separuh harta saya dibelanjakan oleh Allah. Secara nominal mungkin ukurannya kecil dibanding Pak Ade, jelas kecil secara nominal. Tapi di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Separuh hartanya dibelanjakan Allah. Jadi kalau nunggu kaya dulu berat. Jadi kamu kalau nggak punya uang, kita nyumbang apa? Kopi, nyumbang apa gitu ya. Insya Allah itu lebih besar sedekah. Terutama siapa? Sedekah itu yang paling besar itu. Pertama di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, mohon maaf Pak ya deh, barangkali ada kesalahan. Sedekah yang paling besar nilainya, pahalanya ya, kadar pahalanya itu yang pertama diberikan oleh aulia Allah, orang-orang saleh. Orang-orang yang membela agamanya Allah, itu sedekah paling besar. Kedua, diberikan kepada orang tua kita, mertua orang tua kita. Ketiga, anak-anak istri kita, itu sudah wajib ya, kerabat-kerabat kita. Kemudian yang lain. Jadi nomor 1 ulama, para orang-orang soleh, itu lebih besar nilainya. Meskipun orang saleh itu kaya, karena mereka ketika menerima uang itu, sedekah itu, dia dibelanjakan lagi untuk umat, bukan untuk memperkaya diri. Sampai di mana tadi? Hah? Oh iya, tadi ya, sedekah. Jadi tidak harus nunggu kaya dulu. Kata Pak Ustadz Abdurrahman, puasa di bulan sedekah di bulan puasa ini lebih besar. Ya Pak ya, pemaulana ya, manggut-manggut. Kayaknya udah ngantuk. Kalau 1.000 berarti dikalikan 1.000 di luar Ramadan, Masya Allah ya. Kuncinya tadi ikhlas. Ayo kita belajar berderma. Apa yang kita punya ini? Ya silakan, kesempatan. Ada sedekah jariyah. Idza matabnu adama in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah. Ya. Ketika anak Adam meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, semua amalnya terputus. Kalau sholatnya udah selesai. Kalau hajinya selesai, mati udah selesai. Tapi ada yang masih mengalir. 3. Kalau ngepel masjid, ngalir gak? Mati ngalir gak? Berhenti kalau ngepel mah. Habis mati apa masih ngepel terus jasadnya? Kagak. Berhenti sedekahnya itu, sedekah ngepelnya. Senyum. Kan senyum sedekah nih. Mati. Apa senyum pahalanya ngalir? Berhenti. Ada yang mengalir. Apa? Sedekah jariyah. Ya, kita wakaf apa di sini? Sejadah, punya sejadah buat beli karpet di masjid. Orangnya meninggal dunia. Pahalanya ngalir terus, pinter dia sedekahnya. Infak, wakaf. Ini karpet. Atau dia punya keramik, nyumbang musola, beli keramik. Satu dus namanya satu apa tuh?
Wah, belilah keramik dipakai buat musola, bangun musola. Selama orang yang sholat di sini ibadah, itu orang yang meninggal dunia kebagian terus, ngalir terus pahalanya. Kemudian apalagi ilmu, mengajarkan kepada orang lain, 1 huruf 2 huruf abata ya. Ketika orang itu mampu baca Quran terus, ilmunya berkembang, diamalkan, dia wafat, ngalir terus, ilmu jariyah namanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang tadi saya sampaikan. Ketiga, anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Meskipun orang tuanya wafat, karena dia anak salih, beramal, dia bersedekah, tidak lupa diniatkan untuk orang tuanya. Saya niat sedekah, pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Saya menghadiri majelis ilmu di samping diri saya, dan juga saya niatkan untuk pahalanya orang tua saya. Saya ngapel masjid, diniatkan untuk orang tua saya pahalanya. Diniatkan, anak saleh, niatnya untuk orang tua karena Allah, dan tidak lupa untuk orang tua. Orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak puasa waktu di dunia, bayar fidyah untuk menebus berapa puasa yang ditinggal, bayar fidyah untuk orang tuanya. Hutang-hutang orang tuanya dilunasi. Terus dia berdoa, maka pahalanya ngalir terus. Makanya beruntung kalau punya anak saleh, bapak saleh, anak saleh, bapak saleh. Kemudian yang terakhir adalah ini sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Khususnya Al-Fakir. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.